Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisti Puspanisa Primahutami, NIM 2020-11476 dari kelas manajemen 3D akan melakukan presentasi mengenai analisis strategi pemasaran studi kasus pada PT Gojek Indonesia. Profil singkat PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan transportasi online pertama di Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan memiliki 20 driver. Saat ini Gojek merupakan perusahaan transportasi online terbesar dan nomor 1 di Indonesia. Analisis lingkungan pasar internal PT Gojek Indonesia. 1. Aspek pemasaran. Gojek terfokus pada perkembangan produk guna memberikan yang terbaik kepada konsumen. 2. Aspek produksi. Gojek akan memproduksi jasa yang sekiranya tengah dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Aspek sumber daya manusia. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Gojek Indonesia. 1. Struktur organisasi pusat. Nadiem Makarim sebagai Chief Executive Gojek, Michelangelo Moran sebagai Chief Branding Gojek, Rohan Munggal sebagai Chief Product Gojek, Kevin Alwi sebagai Chief Financial Gojek, Monica Ondang sebagai Human Resource Gojek, yang terakhir, Shiran Gunaskara sebagai Chief Teknologi Gojek. 2. Struktur organisasi regional. PT Gojek Indonesia dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh wakil direktur. Di bawah wakil direktur terdapat banyak manajer dan juga karyawan. Manajer IT membawahi karyawan IT, programming, dan web. Manajer karyawan front office dan pemasaran membawahi customer service. Manajer keuangan membawahi karyawan akuntansi. Manajer co-driver Gojek membawahi para driver Gojek. 4. Aspek keuangan. Segala jenis urusan keuangan Gojek diurus dengan menggunakan teknologi vintage. 5. Aspek riset dan pengembangan. Gojek berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya ada analisis lingkungan pemasaran eksternal dari PT Gojek Indonesia yang dibagi menjadi dua, yaitu eksternal mikro dan eksternal makro. Analisis eksternal mikro. 1. Pelanggan. Di mata konsumen, Gojek dinilai lebih unggul daripada perusahaan sejenis karena selalu mengutamakan kenyamanan konsumen. 2. Pesaing. Grab dan Wildline adalah saingan terbesar dari Gojek karena berasal dari perusahaan yang sejenis. 3. Pemerintah. Pemerintah mendukung penuh perkembangan Gojek karena merupakan salah satu karya anak bangsa. 4. Masyarakat umum. Gojek bekerja sama dengan masyarakat umum yang awalnya bekerja sebagai ojek konvensional. Kemudian yang kedua, eksternal makro. 1. Ekonomi. Gojek menawarkan harga yang transparan di setiap produk-produknya. 2. Politik dan hukum. Gojek memiliki banyak poin penting mengenai hubungannya dengan politik dan hukum. Salah satunya adalah tidak boleh membawa nama dan atribut Gojek ketika sedang melakukan kampanye kepolitikan. 3. Sosial dan budaya. Gojek sudah melakukan banyak sekali kegiatan sosial. Beberapa di antaranya adalah membantu menaikkan penghasilan mitra UMKM dan mengurangi angka pengangguran. 4. Demografis. Konsumen Gojek berasal dari berbagai golongan dan sebagian besar adalah mahasiswa, pekerja dengan rentang usia 20-40 tahun. 5. Teknologi. Sebagai transportasi online pertama di Indonesia, tentu Gojek sudah menerapkan perkembangan teknologi dengan baik, seperti penggunaan aplikasi dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. 6. Alam. Semenjak hadirnya Gojek, masyarakat menilai jalanan menjadi lebih ramai dan menyebabkan berbagai polusi. Gojeklah yang dirasa harus bertanggung jawab atas polusi yang ada di jalanan. Analisis SWOT PT Gojek Indonesia. Strengths atau kekuatan. 1. Mudah diakses. 2. Memiliki banyak produk dan fitur. 3. Sistem pembayaran yang mudah. 4. Bermitra dengan banyak perusahaan. 5. Harga produk yang terjangkau. Weakness atau kelemahan. 1. Adanya driver yang tidak jujur. 2. Aplikasi sering error di jam sibuk. 3. Banyak terjadi pembatalan pesanan tanpa alasan. 4. Marak terjadi orderan fiktif. Opportunities atau peluang. 1. Memiliki kesempatan besar untuk berkembang. 2. Sukses beroperasi di 167 kota dan kabupaten di Indonesia. 3. Teknologinya akan terus berkembang. 4. Mampu membaca kebutuhan masyarakat. Threats atau ancaman. 1. Banyak perusahaan sejenis yang berdiri. 2. Beberapa produk dari pesaing memiliki harga yang lebih murah. 3. Pesaing juga menyamai seragam atau atribut dari driver Gojek. 4. Driver Gojek sering mendapatkan ancaman dari driver ojek konvensional.
Selanjutnya adalah analisis segmentasi, targeting, dan positioning dari PT Gojek Indonesia. Segmentasi pasar adalah sebuah proses untuk membagi pasar ke dalam segmen-segmen atau kelompok konsumen berdasarkan kesamaan dan karakteristiknya. Targeting adalah suatu langkah pemilihan satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Positioning adalah sebuah keunggulan yang harus ditampilkan dan harus memenuhi syarat kriteria, yaitu penting, berbeda, lebih unggul, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan menguntungkan. Analisis segmentasi PT Gojek Indonesia. Segmen demografis. Gojek membedakan konsumen berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, etnis, dan lain sebagainya. Segmen geografi. Membedakan konsumen berdasarkan wilayah tempat tinggal, maka dari itu Gojek memperluas tempat beroperasinya guna menjangkau banyak masyarakat. Segmen psikografis. Gojek membagi konsumen berdasarkan gaya hidup dan kebiasaan konsumen karena target sasaran Gojek adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Segmen tingkah laku, dengan membagi konsumen menjadi dua, yakni konsumen loyal dan konsumen kurang loyal. Analisis targeting PT Gojek Indonesia. Gojek mengambil targeting product specialization dengan menghilangkan perbedaan dalam pasar karena mereka terfokus pada produk, di mana satu produk akan ditawarkan kepada seluruh pasar karena produk dari Gojek bisa digunakan oleh semua segmen pasar. Analisis positioning PT Gojek Indonesia. Performance Benefit Factor. Gojek mengeluarkan produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contohnya saat pandemi ini, Gojek meluncurkan produk GoMart. Price Benefit Factor. Gojek sering memberikan diskon berupa voucher promo yang biasanya dibagikan ketika Indonesia sedang memperingati hari-hari penting. Convenience Benefit Factor. Produk Gojek yakni GoRide dan GoCar di masa pandemi ini sudah melengkapi kendaraannya dengan persediaan seperti masker, hand sanitizer, dan sekat pelindung antara pengemudi dan juga penumpang. Psikologi Benefit Factor. Hingga hari ini, Gojek masih terus berusaha menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat umum agar selalu mendapatkan kepercayaan dari mereka selaku perusahaan transportasi online pertama di Indonesia. Analisis produk PT Gojek Indonesia. Analisis produk adalah sebuah hal mendasar yang menggabungkan visi perusahaan dan perencanaan teknis sehingga visi dapat diwujudkan berupa produk, barang, atau jasa. Gojek sejauh ini sudah memiliki produk jasa lebih dari 10 dan bekerja di berbagai bidang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya akan dijelaskan produk-produk yang dimiliki oleh Gojek beserta kualitas, fitur, dan pelayanannya. Produk-produk PT Gojek Indonesia. Berikut adalah produk dari Gojek yang sering digunakan oleh konsumen. GoRide, layanan antar jemput dengan menggunakan motor. GoCar, layanan antar jemput dengan menggunakan mobil. GoSend, layanan mengirimkan barang atau paket di hari yang sama. GoBiz, layanan bagi pebisnis Indonesia untuk membuat promo dan menganalisa laporan toko. GoPay, layanan pembayaran secara elektronik melalui aplikasi. GoFood, layanan pesan antar makanan. GoMart, layanan penolong untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. GoGive, layanan untuk melakukan donasi bersama dengan lembaga terpercaya. Selanjutnya ada produk-produk lain dari PT Gojek Indonesia. GoTix, GoPlay, GoPulsa, GoNearby, GoTagihan, GoGive, GoShare, GoInvestasi, Moka, GoStore, Sally, dan Midtrans. Analisis strategi harga PT Gojek Indonesia. Strategi harga adalah sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi barang dan jasa beserta dengan pelayanannya. Gojek memiliki strategi harga tersendiri karena merupakan perusahaan jasa, tepatnya perusahaan transportasi. Harga atau tarif yang ditetapkan oleh Gojek didasarkan pada jarak perjalanan dan juga zona atau wilayah Gojek tersebut beroperasi. Berikut strategi harga dari Gojek berdasarkan zona dan jarak tempuhnya. Zona 1, Sumatera, Jawa, dan Bali. Tarif batas bawah 1.850 per kilometer. Tarif batas atas 2.300 per kilometer. Tarif per 4 km pertama 7.000 sampai 10.000. Zona 2, Jabodetabek. Tarif batas bawah 2.250 per kilometer. Tarif batas atas 2.650 per kilometer. Tarif per 4 km pertama 9.000 sampai 10.500. Zona 3, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Tarif batas bawah 2.100 per kilometer. Tarif batas atas 2.600 per kilometer. Tarif per 4 kilo pertama 7.000 sampai 10.000. Analisis strategi distribusi atau placement PT Gojek Indonesia.
Strategi distribusi adalah strategi penyebaran barang dan jasa kepada konsumen tingkat akhir yang bertujuan untuk membuat barang atau jasa tersebut bisa sampai ke tangan perusahaan dagang lain, distributor atau agen, dan konsumen. Gojek yang menyediakan produk dalam bentuk jasa murni tentu tidak membutuhkan perusahaan lain dan juga distributor. Mereka menerapkan strategi distribusi high contact, di mana driver akan bertemu langsung dengan konsumen, dan konsumen bisa langsung mendapatkan jasa yang mereka inginkan. Strategi placement dari Gojek saat ini sudah bisa kita lihat dengan banyaknya pengendara motor yang menggunakan atribut hijau khas Gojek. Kemudian iklan dari Gojek juga tersebar di seluruh media, baik elektronik maupun media cetak. Gojek benar-benar masif dengan selalu meningkatkan awareness agar bisa terus berkembang menjadi lebih besar. Analisis strategi promosi PT Gojek. Strategi promosi adalah strategi pemasaran di mana unit bisnis akan menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Promosi biasanya berbentuk iklan dan bersifat mengajak atau mempengaruhi siapapun yang melihat iklan tersebut. Gojek menggunakan strategi promosi dalam bentuk periklanan secara foto maupun video yang akan muncul di media sosial, televisi, surat kabar, maupun papan reklame yang berada di jalan raya. Berikut merupakan contoh iklan promosi dari Gojek yang berada di media sosial, media cetak, maupun di reklame pada jalan raya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.